firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke bulan yang ke-9. Kalau orang dunia mengatakan September itu ceria, kalau kita orang percaya harus mengatakan setiap bulan itu penuh sukacita. Amin. Karena sukacita di dalam Tuhan itu kekuatan. Sukacita di dalam Tuhan itu perlindungan. Siapa yang percaya bahwa sukacita Tuhan itu sungguh-sungguh melindungi dan menjadi kekuatan dalam hidupmu, katakan sama Tuhan, yes, amin Tuhan. Ya, saudara harus percaya bahwa hal kerajaan Allah itu berisikan 3 hal, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Itu di kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 jelas katakan hal kerajaan sorga, dan tiap-tiap kita berdoa Bapa kami, salah satu yang kita minta adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nah, kita percaya ketika datang kerajaan Allah, maka kebenarannya, damai sejahtera, sukacita Tuhan yang dari Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Bukan hal-hal yang lain yang lebih dulu kita cari. Kita harus cari ketiga hal itu setiap hari. Karena apa? Karena itulah kerajaan Allah. Nah, hari ini di bulan ke-9 ini, di minggu yang pertama, saya sepanjang bulan ini akan mengupas tentang motivasi kita. Halo? Motivasi kita sebagai orang percaya, amin. Kita harus punya motivasi yang benar, betul? Mengiring Tuhan itu harus punya motivasi yang benar. Baik itu ketika kita memberi persembahan, baik itu ketika kita berdoa, baik itu ketika kita melayani, baik itu ketika kita menjadi orang yang bekerja di dunia kerja ataupun berbisnis, sekolah, kuliah. Kita harus punya motivasi yang benar. Karena Allah itu melihat hati. Allah tidak melihat rupa. Bilang sama orang sebelahmu, Allah itu, Tuhan itu melihat hatimu. Amin. Kau bisa sembunyikan isi hatimu dari siapapun, tapi Tuhan selalu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kau gak akan pernah bisa mengelak dari mata Tuhan. Tuhan tahu motivasi kita. Ada amin? Jadi mari kita terus belajar, setiap waktu kita belajar bagaimana kita harus hidup takut sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan paling tahu kedalaman hati kita. Bahkan isi hati kita yang sulit kita sendiri mengerti, Tuhan mengerti. Amin. Kadang kita sendiri gak ngerti tentang diri kita, betul gak? Kadang kala waktu kita bodoh, waktu kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kita berpikir, aduh kenapa saya lakukan ini? Kenapa Tuhan saya lakukan ini? Kok saya begitu bodoh melakukan ini? Kita nggak ngerti dengan perasaan kita. Kita nggak ngerti kenapa kita buat itu. Tapi percayalah, Tuhan selalu mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin. Siapa yang sering punya perasaan, kenapa saya lakukan ini ya? Kok saya bodoh? Kok saya ngacauin diri saya sendiri? Pernah punya perasaan seperti itu? Oh, di sini orang kudus semua nggak pernah ngalamin itu. Mungkin cuma saya yang di depan ini ngalamin itu. Saudara, dalam 2 minggu ini perasaan saya ini diaduk-aduk. Pertama, teman baik saya dari kecil meninggal minggu lalu. Saya kesaksian kan? Kemarin malam, adik sepupu saya yang paling saya sayangi berpulang ke rumah Tuhan. 2 minggu yang lalu anaknya baru berpulang karena sakit. Kemarin malam dia yang berpulang. Saya tahu persis itok saya ini, adik saya ini kecilnya hidup di keluarga yang seperti apa. Tapi di akhir hidupnya bersama dengan suami, semua mereka melayani Tuhan. Melayani Tuhan di satu gereja yang cukup besar di Medan.
jadi pendoa syafaat. Suaminya jadi full time. Ketemu sama gembalanya senior yang cukup dikenal di bangsa ini. Gembalanya bangga sekali sama dia. Ini salah satu gembala kami yang sangat memberkati. Tapi saya dikejutkan dengan berita yang begitu mendadak. Karena baru 2 minggu yang lalu kita bersedih, berduka cita, anaknya meninggal. Anaknya masih umur belasan tahun. Kemarin dia meninggal. Tapi kembali kita sebagai orang percaya, percayalah, suka dan duka itu datang silih berganti. Bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk menguatkan iman kita. Kesadaran setiap kali ada orang yang berpulang, apalagi orang yang kita kenal dan kita kasihi. Pada gilirannya ada waktu kita. Dan kita harus siap kapanpun Tuhan mau panggil kita. Amin. Ada amin saudaraku? Kan jelas sekali kan lagunya kan, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak jemaat ini, mari kita punya motivasi yang benar dalam hidup ini. Waktu kita berpulang nanti, Tuhan akan mengatakan, well done, anakku, hambaku yang baik dan yang setia. Tuhan gak bilang hambaku yang hebat dan luar biasa, gak ada. Yang ada hambaku yang baik dan setia. Coba lihat pandang orang kiri kananmu. Dia orang baik dan setia gak? Kalau itu perasaanmu sama dia, katakan sama orang sebelahmu, terima kasih ya, sudah berbuat baik dan menjadi setia. Amin? Ada amin? Kadangkala ya, orang yang di sekitar kita ini kadangkala kesel, marah, jengkel sama mereka. Tapi ketika mereka sudah gak ada, baru kita rasa bahwa orang itu penting bagi kita. Halo? Ya. Saya dengar dia meninggal tuh langsung dibawa Tuhan ke masa kecil. Bagaimana sama mereka-mereka ini. Waktu liburan kami ke Medan. Kayaknya diputar film sama Tuhan. Ingat, kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Amin. Ingatlah orang-orang di sekitarmu yang telah berbuat baik, menolong engkau, walaupun ada masa-masa, ada yang menjengkelkan, ada yang tidak enak. Tapi ingatlah, kalau dia sudah di dalam Tuhan, dia pengikut Kristus, percayalah dia orang benar karena Kristus, bukan karena hal yang baik dia lakukan. Dan percayalah suatu saat ketika kita mengenang orang tersebut, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini judul khotbahnya adalah persembahan dan motivasi kita. Saya rasanya sudah cukup lama nggak khotbah soal persembahan ya. Ada hitungan tahun, ya sudah cukup lama saya nggak ini ya. Karena mau ngomong, kalau disinggung soal persembahan banyak yang tersinggung, saudara. Ya, banyak orang berpikir kalau hamba Tuhan sampaikan soal persembahan seolah-olah dia ingin memperkaya dirinya. Tapi sebenarnya soal persembahan itu ada di dalam Alkitab. Bahkan Yesus berbicara tentang uang lebih banyak daripada hal-hal yang lain. Halo? Tentunya kita harus melihat apa? Apa yang dia sampaikan betul-betul firman Tuhan seperti yang dimaksudkan enggak? Atau justru dipakai untuk kepentingan pribadinya? Atau untuk kepentingan golongannya, kelompoknya? Nah itu yang harus kita waspadai. Tapi kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang persembahan itu ada. Dan kita harus belajar untuk itu. Amin.
Ada amin? Tuhan kan bilang, kalau kau nggak setia dengan perkara mamon, bagaimana Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya kepadamu? Sepakat nggak? Iya. Jadi masalah persembahan, masalah hal-hal yang kita terima sebagai berkat, kita harus jadi stewardship yang baik. Kita harus jadi pengelola yang baik. Kita bukan pemilik, bilang sama orang sebelahmu, kita bukan pemilik. Kita pengelola. Apapun yang melekat pada kita itu punya Tuhan. Itu dari Tuhan. Dan kita harus bersyukur kita dipercayakan. Jadi jangan pernah merasa itu milik kita. Suatu hari kita milik kita cuma 1x2 petak, kita dikubur nggak bawa apa-apa. Ada yang sini mau bawa rumahnya nanti kalau dikubur. Bawa mobilnya yang bagus, Mercy segala macam itu mau dibawa, kalau sudah bisa beli itu nggak ada. Kita lahir telanjang, pulang telanjang, nggak ada apa-apa yang mau kita bawa. Makanya kita sebagai orang Kristen harus mengerti mengapa Tuhan memberkati kita, supaya kita jadi berkat. Wah, nggak semua mengatakan amin. Kenapa Tuhan memberkati saudara dan saya? Supaya kita jadi berkat. Bukan numpuk berkat, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Blessed to be blessing bagi orang lain. Gereja kita namanya City Blessing, dikenal orang. Harusnya kita betul-betul jadi blessing for the city. Ada amin. Kita harus jadi berkat bagi kota kita, jangan sampai ke kota-kota lain. Baik, kita akan lihat firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 8. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Siapa yang percaya ketika saudara datang ke pelataran Tuhan tidak dengan tangan hampa? Setidaknya kalau kau nggak punya apa-apa, kau bawa hidupmu sebagai living sacrifice. Kau bawa pujianmu. Amin. Saudara, kita harus paham bahwa Tuhan dipahami sebagai Allah yang berjanji. Ada amin? Dia berjanji sama kita. Betul, dia memberikan kita perintah yang untuk kita taati. Tapi di balik perintah-perintahnya ada janji Tuhan. Amin. Dua hal ini tidak pernah bisa dipisahkan. Jangan jadi orang Kristen mengklaim-klaim janji Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya. Tapi kalau kita sudah melakukan perintahnya, percayalah janjinya akan digenapi. Wah, nggak bilang amin saudara. Percaya nggak saudara, ketika saudara melakukan firman Tuhan, sebagai ketaatanmu akan perintah firman itu, janji Tuhan akan mengikuti engkau. Jadi nggak usah pusing dengan janjinya. Taati firman-Nya, janji itu pasti digenapi. Allah kita bukan manusia yang suka berdusta. Kalau dia berkata ya dan amin, enggak ada pertukaran di situ. Kalau orang dunia aja bilang, oh kalau berkat itu nggak bakal tertukar, apalagi Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi pahami dulu bahwa Tuhan itu sebagai Allah yang berjanji. Dan tidak hanya berjanji, ia pasti mengenapi janjinya. Dan karena Allah selalu menepati janjinya, ini yang ditekankan Tuhan Yesus kepada kita.
agar manusia tidak mencobai Allah. Betul? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Terkhususnya salah satunya dalam persoalan persembahan. Jangan mencobai. Masih ingat cerita Ananias dan Safira? Oh, nggak ada yang ingat lagi, lupa lah itu cerita lama itu. Nggak bakal berlaku sama aku. Itu berlaku. Firman Tuhan tidak akan dihilangkan satu titik iota pun oleh Yesus. Yesus bilang, aku menggenapinya. Tidak bisa main-main kita mencobai Allah dengan menipu Tuhan untuk persoalan yang satu itu. Hati-hati. Kalau kita sudah bernazar, kita mengatakan, Tuhan aku mau taat untuk persoalan ini, taatilah. Jangan main-main di situ. Karena itu akan menentukan jalan hidupmu. Ingat, karena Allah itu setia. Allah itu berjanji kan? Betul nggak? Allah itu berjanji. Ya. Dalam satu pernyataan Allah di dalam firman-Nya, Dia pernah mengatakan kepada umat pilihannya. Israel kan umat pilihannya, betul nggak? Saudara dan saya juga Israel di dalam Kristus. Galatia 3:29 jelas sekali, itu jadi ayat yang sangat paten saya bilang. Nggak bisa diganggu gugat. Kalau kamu di dalam Kristus, kamu juga keturunan Abraham. Kamu berhak atas janji-janji Allah. Apa yang diberikan janji kepada Abraham, kita sebagai umatnya di dalam Kristus punya blessing yang sama. Bahwa saudara dan saya akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, betul? Orang akan mengalami kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Jangan anggap enteng dirimu. Sekali lagi bilang sama diri kita masing-masing, jangan anggap enteng ya. Kita berharga di mata Tuhan. Ya. Kan Tuhan pernah berjanji gini. Di Maliaki itu, pernah baca Maliaki 3 ayat 10? Tuhan tuh bilang gini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan, firman Tuhan, semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan bilang gini, kalau kamu bawa persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan, ya, Tuhan berjanji apa? Ujilah aku. Kita nggak boleh mencobai Tuhan. Betul? Betul nggak? Tapi Tuhan bilang kalau kau membawa persembahanmu, Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Kapan lagi mau uji Tuhan? Bilang sama sebelahmu, kapan lagi nak uji Tuhan? Cuma dalam perkara ini loh Tuhan bilang, ujilah aku. Ujilah. Oh saudara gak mau ya uji Tuhan? Nguji kesetiaan Tuhan gak mau. Nguji pemeliharaan Tuhan gak mau. Sudah dia buktikan di atas kayu salib kok. Roma 8 katakan apa? Masakan untuk kehidupanmu sehari-hari, dia tidak akan memberikannya kepadamu. Dia yang rela menyerahkan anaknya yang terbaik untuk kita. Masakan untuk kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita, kebutuhan anak kita sekolah, kebutuhan bisnis kita, kebutuhan apapun kebutuhan kita.
Masa sih Tuhan gak mau mencukupkan? Kita gak mau jadi orang serakah toh. Kita mau Tuhan mencukupkan. Kalaupun berkelimpahan, tujuannya bukan untuk kita. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya untuk memberkati orang lain. Itu tujuan Tuhan, bukan untuk diri kita. Ingatlah itu. Karena apa? Hawa nafsu manusia itu seperti Amsal katakan. Ada satu pernyataan. Ada yang gak pernah puas dibilang. Seperti lintah. Untukku, dan untukku. Halo? Kalau hawa nafsumu kau biarkan merajalela di dalam hati dan pikiranmu, kau sama dengan lintah. Nggak akan pernah puas. Untukku, dan untukku. Baca itu di Amsal, ada. Nggak akan pernah puas. Buktinya banyak contohnya. Orang sudah jadi pejabat cukup kaya, nggak puas-puas korupsinya. Karena apa? Dia ikuti hawa nafsunya. Tapi kalau orang sudah diperkaya Tuhan, dia sadar segala sesuatu itu dari Tuhan, dia nggak akan lagi menimbun lumbungnya. Dia akan share sama orang lain. Dia akan memberkati orang lain. Bahkan dikatakan dia akan memperkaya orang lain. Ada amin. Dan harta yang gak habis-habis itu kita harus ingat, cuma satu. Yesus Kristus dalam hidup kita. Itulah kekayaan sesungguhnya, akan pernah habis. Kalau kita punya sumbernya, ingatlah berkatmu gak akan pernah habis. Harta bisa habis loh. Tapi berkat gak akan habis ketika kita punya Kristus. Amin. Ada amin saudaraku? Ingat itu. Ya. Jadi Tuhan bilang ujilah aku. Ya, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Ingat, berkat, bukan uang, bukan duit. Jangan berkat itu saudara tanda kurungin duit. Money, bukan. Berkat itu banyak hal. Ada amin. Saudara sehat itu berkat. Saudara kita bisa beribadah hari ini berkat. Saudara masih bisa sekolah, yang masih sekolah atau kuliah itu berkat. Berkat itu banyak hal. Kita punya teman yang baik itu berkat. Kita punya orang yang selalu memusuhi kita, itu juga berkat. Karena kau punya kesempatan untuk mendoakan dia. Kau pikir musuhmu itu masalah terus? Enggak, justru musuhmu seringkali dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagimu. Kesempatan untuk kau memberkati orang lain di dalam doamu awalnya. Jadi jangan pernah berpikir di dalam dunia ini semua kalau ada masalah, semua hanya masalah. Ingat, biasanya di balik masalah ada berkat Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan. Jadi pikiran kita ini harus diperbarui setiap hari. Ya. Tuhan bilang ujilah aku. Apakah aku tidak akan buka tingkap langit dan akan mencurahkan berkat, ya, kepadamu sampai berkelimpahan. Ada quote bagus yang pernah saya baca di satu baju t-shirt. Tulisannya keren. Dia bilang, kalau hidupmu baik-baik hari ini, kalau hidupmu baik-baik saja hari ini, itu berarti Tuhan melakukan banyak hal yang kurang baik dari hidup.
Sebenarnya banyak hal yang gak baik sebenarnya mau datang, tapi Tuhan halau. Lanjutan ayat ini apa dibilang? Pernah tahu gak? Aku akan menghalau belalang pelahap, belalang pengeriap, belalang pelompat. Itu berbicara apa? Belalang, cuman belalang kupu-kupu, itu binatang aneh itu. Belalang kupu-kupu, kalau siang makan nasi, malam minum susu. Itu binatang aneh itu. Gak ada di dunia lain, kecuali di Indonesia. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Binatang apa itu? Aneh itu. Nah, jangan sampai binatang aneh itu masuk dalam hidupmu. Keanehan. Saudara percaya nggak? Diproteksi Tuhan itu. Ayub itu, iblis, rajanya setan, nggak bisa ganggu dia. Karena apa? Ada berkat Tuhan, yaitu perlindungan. Saudara harus bersyukur dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Kalau hidupmu hari ini baik-baik saja, ingatlah. Itu karena banyak hal yang tidak baik Tuhan halau dari hidupmu. Amin. Ada amin? Jadi jangan berpikir, oh keadaan baik-baik karena saya pinter ngatur duit, karena saya smart, saya bisa ngatur segala sesuatu. Omong kosong itu. Tuhan bisa sekejap saja buat kau ngalamin banyak hal. Buktinya Ayub ketika Tuhan angkat saja perlindungannya, setan langsung mencoba menghancurkan hidupnya, betul? Jadi jangan pernah sombong, bilang sama sebelahmu, jangan pernah sombong. Andalkan Tuhan. Ya. Jadi apakah yang perlu kita ketahui? Ya, sebagai orang percaya ketika kita hendak memberi persembahan. Mari kita belajar ya. Mau belajar? Hari ini kita belajar sama-sama. Saya cuma bagikan 2 poin. Yang pertama, persembahan harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Kalau motivasi kita benar, maka Tuhan akan menepati janji pemeliharaannya pada kita. Jadi, motivasi kita benar cuma satu caranya. Kita harus mengerjakan hal-hal yang firman Tuhan katakan. Di luar firman Tuhan hati-hati. Setan bisa bermain. Bukankah setan juga tahu firman? Kita kembali ke Taman Eden. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka di Taman Eden. Tinggal dibalik. Dunia ini bukankah dunia yang zaman Eden? Baru kemarin dinaikin BBM, orang sudah berteriak-teriak, pening pala, gilo gitu kalau. Memang jadi gilo kalau dipikirin. Halo? Mereka nggak sadar di negara lain harga minyak sudah nggak karu-karuan. Orang negara lain sudah pada kolaps, bangkrut. Mana Indonesia masih bertahan. Ya, saudara harus tahu di Taman Eden Tuhan bilang apa? Tuh ada 2 pohon, 1 pohon kehidupan, 1 pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sesuatu yang baik di luar Tuhan, setan bermain di situ. Motivasi kita kelihatannya baik, tapi di luar pohon kehidupan, di luar firman Tuhan, setan bisa bermain di situ. Baik belum tentu benar. Halo? Kalau kebaikan berdasarkan pikiranmu, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan filsafat, berdasarkan hal-hal yang dari dunia ini, ingat, di luar Tuhan
tidak ada orang yang benar. Tidak seorang pun. Makanya kita terus harus makannya buah pohon kehidupan, yaitu firman Tuhan. Ya, kita harus percaya. Waktu kita motivasi kita dibenarkan Tuhan seturut firman-Nya, ingat Tuhan akan mengenapi janjinya, pemeliharaannya. Amin. Tuhan kan janji kan, aku akan buka tingkap langit dan akan mencurahkan berkat atas hidupmu. Aku akan menghalau belalang pelahat, belalang pengeriap, belalang pelompat, dan akan menjaga kebun anggurmu. Itu berbicara apa? Banyak hal yang baik dalam hidup kita. Betul nggak? Ada pagar waktu kita melakukan firman Tuhan. Ayub mengalami itu. Waktu dia hidup sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Setiap pagi dan petang dia memberikan persembahannya. Jangan-jangan anak-anakku telah berbuat dosa dengan bibirnya. Dan dia selalu belajar hidup takut sama Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas hidup dia. Nggak ada yang bisa nyentuh dia. Ada yang bisa nyentuh dia? Nggak ada. Jadi Bapak Ibu ingat, motivasi kita dimulai dari apa? Perenungan kita akan firman. Firman itu seperti pedang, dia motong banyak hal di dalam hati kita. Amin. Jadi jika kita melakukan semuanya dengan motivasi yang salah, percayalah kita akan kecewa. Kalau motivasi kita persembahan juga salah, percayalah kau akan kecewa. Percayalah, kecewa, ujungnya kecewa. Ya, persembahan kita harus tahu. Pertama, persembahan itu apa? Persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Waktu saudara datang ke rumah Tuhan membawa persembahanmu, itu tanda engkau mengucap syukur untuk setiap berkat yang kau terima. Waktu kau berani memberi persembahan, itu harusnya datang dari luapan hati yang mengucap syukur. Amin. Ada amin nggak saudara? Ya. Jadi kalau itu persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang kita terima, karena itu jangan memberikan persembahan dari hutang. Nggak ada yang nyaut kayaknya nih. Atau dari hasil yang tidak benar. Jangan hasil mencuri, hasil korupsi. Ibu komisaris besar polisi pernah ngumpulin kami hamba-hamba Tuhan. Dia dari KPK. Dia bilang gini, kalau di jemaat ada tiba-tiba kasih persembahan di atas 100 juta, jangan haleluya haleluya. Karena sekarang diperiksa. Banyak orang-orang bermain-main pencucian uang. Dan ada beberapa gereja besar terindikasi dengan itu. Ini orang pentingnya di KPK ngomong itu. Karena berhubungan dengan institusi gereja, makanya nggak langsung diekspos. Hanya dikasih penjelasan. Saya juga kalau tahu Alfian tiba-tiba ngasih 200 juta, saya kan tahu kira-kira gaji dia berapa. Patut dong saya tanya sama dia, ini hasil apa? Jangan kita hamba Tuhan haleluya haleluya. Hasil dari mencuri, dari utang, dari segala macam kita halelupa. Saya nggak mau gereja Tuhan jadi tempat
yang najis. Jangan dikotori rumah Tuhan dengan persembahan yang tidak kudus. Berapapun penghasilanmu, kalau itu hasil jerih payahmu, keringatmu, dan kau tahu kau diberkati Tuhan. Berapa rupiah pun yang kau masukkan ke kotak ini, Tuhan dari sorga melihatnya. Janda miskin itu dilihat 2 peser itu oleh Tuhan. Saya lebih senang saudara memberi dengan hati yang tulus ikhlas daripada saya ngomong, oh saudara pasti diberkati, pasti ini, pasti itu, pasti 100 kali lipat. Omong kosong. Seberapapun yang saudara beri, Tuhan sanggup mencukupkan rumahnya. Bukan uang kita, berkat Tuhan. Ingatlah, begitu juga dengan rumah tangga kita. Jangan pernah izinkan ada uang yang hasil tidak kudus. Itu akan menghancurkan rumah tanggamu. Saya sudah menyaksikan banyak orang yang seperti itu. Seberapapun berkat Tuhan atas hidupmu, kalau kau pakai untuk kebutuhanmu, pasti cukup. Ingat nggak cerita orang Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, turun mana sorgawi. Tuhan bilang ambil secukupnya. Sehari untuk sehari. Ada yang tamak kan, ngambil untuk 2 hari, 3 hari, busuk juga. Bilang sama sebelahmu, mau nggak rumah tanggamu jadi busuk? Tuh sudah ada bukti di televisi sekarang lagi heboh. Terindikasi berapa ratus miliar. Ada damai di dalam rumah tangga yang enggak akan pernah puas. Jadi apa? Jadi lintah. Enggak akan pernah puas. Jadi ingat, jangan hasil mencuri, jangan hasil korupsi, jangan hasil hutang. Kenapa bisa orang kasih hasil hutang? Nanti ada poin selanjutnya. Persembahan atau sedekah kita, yang kedua poinnya, bukan investasi. Apalagi sogokan untuk Tuhan. Ya memberkati kita berlimpah-limpah. Oh, aku kasihlah. Kali ini aku kasih 10 juta. Kali aja 10 kali lipat Tuhan akan berkati aku jadi 100 juta. Itu namanya kau nyogok Tuhan. Tuhan nggak perlu sogok-sogokan. Kau sudah terbiasa nyogok orang berarti. Kalau untuk dapat proyek. Kalau udah mau dapat kerjaan, mau dapat posisi, mau masuk institusi tertentu, harus nyogok orang. Itulah jadi tabiatmu, jadi karaktermu. Kita harus percaya seberapapun yang kita bawa dengan hati tulus ikhlas, Tuhan senang. Kan tadi kita nyanyi, menyenangkanmu. Siapa yang pernah baca tentang William Colgate? Ada yang pernah baca tentang William Colgate? Enggak pernah ya? Saudara sikat gigi enggak tiap hari? Pepsodent ya, tapi sebenarnya penemunya siapa? Saudara tahu nggak William Colgate waktu dia diberkati dengan ininya apa namanya hak ciptanya itu, kan semua orang bikin itu harus bayar ini kan royalti ya atas penemuannya sampai sekarang sampai anak cucu. Tadinya dia hidup dengan memberi 1/10 dari hasil usahanya. Pelan tapi pasti mulai 20, 30. Dan pada satu titik 90% dia kasih ke Tuhan. Dia hidup dengan 10%. Semuanya dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Apakah hidupnya jadi miskin? Tambah kaya.
Karena dia tahu prioritas. Dia tahu dia diberkati karena Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia nggak nyogok Tuhan. Dia ingin memberi dari hati yang mengucap syukur. Bertambah ucapan syukurnya. Bertambah. Kalau dalam perjanjian baru kan tidak ada ditetapkan harus kasih 10%. Loh, kalau dalam perjanjian baru seluruh hidup kita adalah persembahan. Amin. Ada amin? Seberapapun yang kita bawa, kita harus tahu itu persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ukuran 10% itu di perjanjian lama, itu jadi ukuran terkecil kita di perjanjian baru. Kita belum memberi apa-apa, itu baru mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kalau di perjanjian lama, kita sebagai umat perjanjian baru, kita tahu kita diminta Tuhan memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang ikhlas, yang rela. Bahkan kita ini sebenarnya kurang pengajaran tentang sedekah. Tetangga sebelah yang lebih sering ngajarin. Siapa yang sini pernah merasa bersedekah? Mau nggak belajar bersedekah? Pada janda-janda miskin dan anak-anak yatim piatu, pada orang-orang yang termarginalkan, orang yang membutuhkan. Belajarlah. Alkitab justru yang pertama kali yang mengajarkannya. Umat Tuhan pertama kali belajar melakukan itu. Kan mereka cuma peniru. Kitalah yang umat sesungguhnya. Keturunan Abraham dari Ishak. Amin. Ya. Jadi ingat, memberi bukan investasi, bukan sogokan. Jangan pernah lakukan itu dengan motivasi itu. Yang selanjutnya, persembahan juga bukan ajang bergengsi untuk mendapatkan penghormatan. Lihat, waktu janda miskin itu sebelum memberi, orang-orang kan memberi persembahan kan, orang-orang kaya itu kan, banyak kan pemberiannya. Itu bagi mereka itu cuman apa? Ajang bergengsi mereka untuk memberi supaya dilihat orang. Orang kan suka kan, kalau dilihat banyak pemberiannya. Tuhan gak mau seperti itu motivasi kita. Tuhan mau kita memberi persembahan dengan hati yang tulus, karena kita percaya Tuhan memelihara kita. Ya. Persembahan juga bukanlah bukti kerja keras kita, tetapi bukti pekerjaan kita diberkati Tuhan. Saudara bersyukur gak masih bisa bawa persembahan ke hadapan Tuhan? Karena kau sadar bahwa hidupmu, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Selanjutnya, persembahan bukan hanya kewajiban tetapi juga hak. Hak yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu membawa persembahan. Pertanyaannya, apakah Tuhan terlalu miskin sehingga Dia harus menanti-nantikan uluran tangan manusia? Siapa yang membutuhkan sebenarnya? Tuhan apa kita? Keuntungannya di siapa waktu kita memberi? Bukan di Tuhan, keuntungannya di kita. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita berpikir kebalik. Kita yang mendapatkan keuntungan waktu memberi. Siapa yang percaya God is a giver? Wah, nggak semua bilang amin. Nggak sadar ya bahwa Tuhan yang kita sembah ini Allah yang suka memberi. Suka memberi nggak Allah kita? Siapa yang percaya Allah kita itu sang pemberi? Memberi yang terbaik dalam hidupmu. Percaya? Kita aja yang jahat aja tahu memberi yang baik bagi anak-anak kita. Saya kan pernah kasih ilustrasi kan? Masih ingat nggak ilustrasi yang biru-biru?
Ada yang lupa? Kalau saya lagi bawa mobil nih, tiba saya kasih uang yang biru nih, ya nggak usah saya sebut lah nilainya berapa yang biru tuh. Saya kasih ke Josephine di sebelah saya. Terus Yobel di belakang sambil main HP-nya dia lihat, dia lirik, baru lirikan matanya itu. Lirikan matamu menguras dompetku. Dia lirik nih. Dia lihat bahwa saya kasih sekilas gitu. Pak, apa itu yang biru-biru? Pak, dikasih sama Josephine. Boleh dong? Aku boleh dong dapat juga. Saya sebagai bapak seharusnya nggak kasih dia. Harusnya kasih. Karena apa? Karena dia lihat. Kalau dia nggak lihat, dia minta nggak sama saya? Belum tentu dia minta hal yang sama. Bisa jadi dia minta yang merah. Betul. Siapa yang percaya sekali lagi Bapa kita di sorga itu suka memberi. Jadi kita ini jangan sampai jadi umatnya yang hitungan sama Tuhan. Jangan pernah. Tuhan ketika dia tahu kau suka memberi, dia akan berkati hidupmu sampai berkelimpahan. Tujuannya supaya lebih banyak orang diberkati, supaya pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan diberkati, supaya banyak hal yang baik kau bisa lakukan dengan berkat yang Tuhan berikan. Bukankah kalau kau diberkati, banyak hal yang bisa kita kerjakan? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang hari-hari ini. Betul? Banyak hal butuh uang. Makanya kita harus percaya hidup kita ini diberkati. Sang sumber berkatnya ada di sini kok. Yesus itu, Roh Kudus itu. Jadi jangan punya mental orang miskin. Miskin itu mental sebenarnya. Bukan apa yang kau punya. Jangan ketika kita berpikir kita hanya memiliki sedikit, kita miskin. Banyak justru orang miskin bisa memberi lebih daripada orang-orang kaya. Kenapa? Mentalnya tidak miskin. Mentalnya anak kerajaan Allah. Amin. Itu yang pertama. Ya. Jadi ingat, persembahan harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Dan motivasi yang benar kita tahu itu pembentukan Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus belajar, renungkan. Maka Tuhan akan mengenapi janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan harus disampaikan dalam situasi hati yang menyembah. Kata dasar persembahan adalah apa? Bahasa Indonesia, persembahan itu kan tambahan per dan an. Tapi akar katanya apa? Sembah. Jadi waktu kita datang membawa persembahan, haruslah hati yang menyembah. Dimulai dari hati yang menyembah. Waktu orang Majus datang kepada Yesus membawa emas, kemenyan dan mur, mereka datang dengan hati yang menyembah. Apakah kita datang dengan hati yang menyembah waktu kita memberikan persembahan? Itu pertanyaan bagi kita. Kalau kita datang dengan hati yang menyembah, kau tidak takut memberikan persembahanmu sebagai korban. Abraham datang ke atas gunung itu membawa Ishak dengan hati yang menyembah kepada Tuhan.
Dia nggak ragu karena dia tahu Tuhan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Makanya ketaatannya diuji waktu itu. Makanya nggak heran Abraham disebut bapak orang beriman. Orang benar hidup karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ingat, persembahan itu harusnya berdasarkan hidup yang menyembah. Persembahan seharusnya menjadi tempat orang mengucap syukur, berterima kasih atas berkat Tuhan. Persembahan juga menjadi bentuk pelayanan diakonia kita. Amin. Waktu kita memberi, kita percaya rumah Tuhan, gereja Tuhan akan mengelolanya untuk pelayanan-pelayanan diakonia. Juga untuk pelayanan-pelayanan marturia, pemberitaan Injil. Ada amin. Dan juga untuk koinonia, persekutuan orang-orang benar. Amin. Jadi kita harus percaya hal-hal seperti itu. Pernah ada satu atlet cukup terkenal di dunia sepak bola. Dunia mencoba mempengaruhi dengan nilai-nilai dunia sama dia. Dibilang, penghasilanmu sebagai pesepak bola kan cukup besar, triliunan. Kamu kan Kristen ya? Iya. Kamu kasih persepuluhan? Iya, saya kasih. Kenapa emangnya? Kamu bisa percaya sama gereja dan pendetamu? Oh, urusan saya kan taat sama firman. Urusan gembala saya dan gereja itu mempergunakan uang itu, urusan mereka sama Tuhan. Urusan saya taat sama firman Tuhan. Nah, banyak orang sekarang mulai gara-gara beberapa orang oknum, lalu kita nggak melakukan firman Tuhan. Itu kebodohan. Jangan mau jadi orang bodoh. Bagian kita taat apa yang Tuhan katakan. Saya terkesan dengan pernyataan itu. Berarti orang ini betul-betul belajar firman Tuhan. Dia nggak cuma sekadar memberi persembahan. Dia punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan sanggup memelihara gerejanya. Kalaupun ada ketidakbenaran situ, Tuhan pasti bersihkan orang-orang itu. Tuhan pasti singkapkan. Dan itu terjadi di negara-negara besar sekarang. Hamba-hamba Tuhan yang tadinya pengajar teologi kemakmuran sekarang satu persatu bertobat. Saudara lihat sendiri itu banyak itu di YouTube banyak. Bertobat satu persatu. Makanya kita harus mengajar kebenaran tentang persembahan dengan sesuai apa kata firman Tuhan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih, kerelaan waktu kita memberi. Amin. Ingat, ya, itu rasa syukur kita. Namun masih banyak orang hidupnya bergantung pada uang. Kemudian itu tadi, banyak persembahan dipakai sebagai sogokan untuk Tuhan memberkati hidupnya lebih lagi. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa disogok. Tuhan tahu hati kita. Amin. Tuhan tahu motivasi kita. Ada juga yang menganggap persembahan sebagai formalitas. Oh, kalau ke gereja harus bawa persembahan. Formalitas. Bukan seperti itu. Ingat, di dalam persembahan kita ada hati yang menyembah. Seberapa besar hatimu mengasihi Tuhan, sebesar itulah yang kau akan persembahkan. Halo? Ada amin? Seberapa besar? Ya, saya nggak perlu tuntut saudara, harus kasih gini, harus kasih persepuluhan. Kalau enggak, kutuk masuk dalam keluargamu. Itu kutuk sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Bagian kita adalah belajar taat.
Kalau kata Tuhan A, ya kerjakanlah A. Kalau kata Tuhan ujilah, ya uji. Kapan lagi? Ukuran kita bukan lagi ukuran yang sudah digenapi oleh Yesus. Ukuran kita harusnya lebih daripada itu, yaitu hati yang menyembah. Makanya raja-raja itu, Majus itu datang membawa persembahan yang terbaik, karena hatinya menyembah. Amin. Ada amin saudaraku? Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan pakai momen kita memberi persembahan, memberi sedekah sebagai ajang pamer kekayaan. Jangan. Pakailah itu sebagai ajang di mana kita menyatakan kasih dan hati kita yang menyembah. Nggak usah ditunjukkan. Kalau kata Alkitab, apa yang diberikan oleh tangan mana? Kiri apa kanan? Yang tangan satunya tidak perlu tahu. Amin? Nggak perlu tahu. Tuhan tahu kok hati kita. Saya minta tim pujian maju ke depan. Tuhan nggak mau persembahan menjadi kewajiban keagamaan kita. Tuhan mau persembahan kita itu menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Saudara percaya enggak bahwa ketika kita membawa persembahan seharusnya itu dimulai dari persembahan hidup kita? Dibilang apa? Saudara-saudaraku, kata Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1. Bilang, bawalah hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahanmu yang hidup.